Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepahitan atau pengalaman buruk tidak selalu berdampak buruk kepada orang-orang yang mengalaminya. Nah, tentu saja kepahitan atau pengalaman buruk itu macam-macam. Tapi intinya adalah berbagai peristiwa yang menyebabkan hati kita berduka, yang menyebabkan kita berada dalam situasi kehidupan yang gelap dan suram, yang bahkan mungkin juga membuat air mata kita berderai-derai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pengalaman buruk atau kepahitan itu tidak harus berdampak buruk pula bagi setiap orang yang mengalaminya. Yaitu apabila yang mengalaminya memiliki sikap dan pandangan yang tepat, yaitu sikap iman, dan memiliki perspektif atau pandangan yang sesuai dengan iman kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita ini yang tadi saya bacakan menggambarkan bagaimana Israel diperintahkan untuk memperingati suatu hari yang penting, yaitu hari pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir. Dan Allah melalui Musa memerintahkan kepada Israel untuk melakukan suatu ritual atau suatu upacara yang unik. Nah, uniknya di mana? Yaitu bahwa ketika mereka memperingati hari besar, event besar tadi, mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Artinya mereka disuruh makan roti yang tidak beragi. Sesuai yang saya kasihi, roti yang tidak beragi itu sungguh sangat tidak enak untuk dimakan. Bukan hanya hambar rasanya, tetapi juga roti itu keras sekali. Roti tidak beragi menggambarkan pengalaman pahit selama bangsa Israel berada di perbudakan di tanah Mesir. Tetapi pengalaman kepahitan itu atau pengalaman yang pahit itu tidak berhenti pada kepahitan saja. Pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa Israel itu berakhir dengan kegembiraan dan sukacita karena tangan Allah yang kokoh dan kuat tadi menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ritual atau upacara memakan roti tidak beragi itu mengingatkan atau bertujuan untuk mengingatkan umat Israel akan kepahitan yang pernah mereka alami atau pernah dialami oleh nenek moyang mereka ketika berada di Mesir, tetapi kepahitan itu tidak selamanya dialami, dirasakan oleh bangsa Israel, melainkan ada saat tertentu di mana Allah turun tangan menolong mereka. Dengan cara pandang itu, kepahitan tidak menghancurkan, tidak merusak, tetapi kepahitan justru menumbuhkan iman dan pengharapan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentu juga kita mengalami atau pernah mengalami atau sedang mengalami pengalaman-pengalaman pahit, situasi-situasi buruk, situasi-situasi gelap. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa move on dari peristiwa pahit tadi. Terus
dibayang-bayangi, dihantui oleh kepahitan-kepahitan tersebut. Nah, tentu saja ini sikap yang salah di dalam menyikapi peristiwa-peristiwa pahit tadi. Sama seperti bangsa Israel diminta untuk memperingati peristiwa keluaran, tetapi juga sekaligus mengenang kepahitannya. Kedua-duanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan, yaitu kepahitan dan kemudian pembebasan yang dilakukan oleh Allah. Kita juga perlu melihat kepahitan baik yang sudah kita lalui maupun juga yang sedang atau tengah kita hadapi dengan sikap iman yang benar, bahwa ternyata Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu bekerja, Allah ada dalam kehidupan kita. Dan Allah itulah juga yang memberikan pertolongan kepada kita. Peristiwa-peristiwa pahit masa lalu mengajak kita untuk mengenang kebaikan-kebaikan Allah yang telah melepaskan kita dari berbagai pergumulan. Nah, jikalau kita saat ini juga sedang menghadapi pergumulan itu, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ia juga akan menolong kita, melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan kepahitan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu boleh meneguhkan kami, boleh mengingatkan kami akan kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kepahitan-kepahitan kami di masa lalu. Maka jikalau saat ini kami juga menghadapi berbagai pergumulan yang berat, biarlah kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap ada, hadir di dalam kehidupan kami, dan Tuhan jugalah yang akan menolong kami keluar dari pergumulan-pergumulan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.